Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-227. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Aryo Tejo sama sekali sudah tidak bernafsu lagi untuk berbicara. Namun kini ia telah menemukan kemantapan diri. Ia tidak boleh terpancing dengan cara apapun juga, supaya ia dapat melakukan perlawanan dengan wajar. Perlahan-lahan ia mengangkat tombaknya, dan perlahan-lahan ujung tombaknya merunduk setinggi dada. Tombak itu adalah tombak yang jarang sekali dipergunakannya. Namun kali ini ia akan berhadapan dengan seorang yang dianggapnya mempunyai beberapa kelebihan dari anak-anak muda yang lain. Sehingga tombak itulah yang dibawanya untuk menemaninya melawan Pakuhan yang telah berkhianat terhadap persahabatan mereka. Pakuhan yang menyadari bahwa ia tidak dapat lagi membakar hati Aryo Tejo segera bersiap pula. Dari selongsong putihnya ia mengambil sepasang senjata yang dahsyat sekali. Sepasang nenggala yang bermata dua di pangkal dan di ujungnya. Dada Aryo Tejo berdesir melihat sepasang senjata yang mengerikan itu. Senjata yang khusus dimiliki oleh Pakuhan dari gurunya. Sepasang senjata di kedua tangannya itu berarti 4 ujung yang tajamnya melampaui senjata-senjata biasa. Apakah kau heran melihat senjataku? Terdengar suara Pakuhan datar. Aryo Tejo menggeleng. Tidak, kau pernah memperlihatkan kepadaku. Pakuhan mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku memang pernah memperlihatkan kepadamu, tetapi kau belum pernah melihat bagaimana aku mempergunakannya. Aku ingin segera melihatnya, karena itu jangan banyak berbicara. Sekali lagi dada Pakuhan berdesir, tetapi sekali lagi ia bertahan untuk tidak masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Sejenak kemudian kedua anak muda itu telah berdiri berhadapan dengan senjata di tangan masing-masing. Pakuhan dengan sepasang senjata yang khusus, sedang Aryo Tejo menggenggam tombak pendeknya dengan kedua tangannya. Ujung tombak itu kini menjadi semakin merendah. Setapak ia maju mendekati Pakuhan itu. Matanya yang tajam menyambar kedua senjata itu berganti-ganti. Namun kemudian ditatapnya mata Pakuhan yang semakin membara. Aryo Tejo sadar bahwa ia tidak akan dapat mengikuti sepasang senjata itu dengan matanya. Keduanya pasti akan bergerak dengan arah dan irama yang berbeda. Tetapi Aryo Tejo tidak akan dapat ditipu lagi oleh arah pandangan mata Pakuhan. Pengalamannya telah cukup luas menghadapi segala macam senjata, juga jenis-jenis senjata berpasangan. Bulan yang bulat telah memanjat langit semakin tinggi. Cahayanya yang kekuning-kuningan memancar mewarnai dedaunan yang hijau gelap. Satu-satu kelelawar berterbangan di dalam kesenyapan langit yang cerah. Aryo Tejo dan Pakuhan telah berdiri berhadapan. Senjata-senjata mereka telah bergetar. Beberapa langkah mereka bergeser.
Tetapi tatapan mata mereka seolah-olah terpaku kepada lawan. Mereka tidak boleh lengah sekejap pun. Ketika di kejauhan terdengar anjing liar menyalak bersahut-sahutan, maka anak-anak muda itu sudah tidak dapat menahan diri lagi. Setapak mereka mendekat dan tiba-tiba terdengar pakuhan berteriak nyaring. Sebuah loncatan yang hampir tidak tertangkap oleh mata telah membuka sebuah serangan yang langsung mengarah kepada lawannya. Tetapi Aryo Tejo telah bersiap sepenuhnya. Dengan lincahnya ia bergeser menghindar. Selangkah ia surut, namun kemudian tombaknya terjulur lurus mematuk lambung lawannya. Terdengar sebuah dentingan yang keras. Kedua senjata anak-anak muda itu beradu. Terasa getaran yang tajam merambat dari ujung senjata masing-masing ke telapak tangan mereka. Dan getaran itu ternyata telah menggetarkan jantung mereka, sehingga mereka masing-masing berdesah di dalam hati. Alangkah dahsyat tenaganya. Dengan demikian kedua anak-anak muda itu yang sedang berkelahi itu dapat mengukur betapa besar kekuatan lawannya. Mereka menyadari bahwa mereka masing-masing tidak lebih kuat dari lawan mereka. Pakuhan yang bersenjata rangkap itu bertempur seperti seekor naga berkepala empat, mematuk dan menyergap dari segenap penjuru. Sepasang senjatanya itu seakan-akan telah berkembang menjadi ratusan bahkan ribuan mata nenggala yang mengerikan. Tetapi lawannya adalah seorang anak muda yang cukup matang mempergunakan tombaknya. Tombak bertangkai pendek di tangan Aryo Tejo itu berputar bergulung-gulung seperti asap yang melindungi dirinya. Asap yang menyebarkan racun yang terlampau tajam. Sentuhan asap itu akan berakibat terlampau parah bagi lawannya. Dengan demikian maka perkelahian itu menjadi kian lama kian sengit. Bukan saja karena keduanya adalah anak-anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi, tetapi ternyata mereka telah dibakar pula oleh dendam dan kebencian, sakit hati dan harga diri yang berlebih-lebihan. Mereka sudah tidak dapat berpikir lain kecuali membinasakan lawan masing-masing atau mati terkapar sebagai laki-laki jantan di bawah pucang kembar itu. Ketika angin yang kencang bertiup dari utara, maka sepasang pucang itu pun terayun-ayun seakan-akan ikut serta menari, menarikan tarian maut, seperti yang sedang terjadi di atas bentangan berumput di bawahnya. Dalam kilauan cahaya bulan yang memantul dari ujung-ujung senjata yang bergerak-gerak itu, kadang-kadang terpercik bunga-bunga api yang meloncat karena benturan dua kekuatan yang tiada taranya. Sementara itu, di rumah Aryo Tejo, bibinya masih duduk sambil mengusap air matanya dengan ujung bajunya. Ia tidak berpaling sama sekali ketika seorang pelayan menyalakan lampu di dalam bilik yang sudah menjadi gelap itu. Bayangan-bayangan yang paling mengerikan telah mengganggu angan-angannya. Segala kemungkinan dapat terjadi atas kemenakannya itu. Bibi Aryo Tejo itu perlahan-lahan berdiri. Ia tidak mau datang kepada Roro Wulan dalam keadaannya. Ia tidak mau memberikan kesan tentang kecemasan yang merayapi hatinya atas Aryo Tejo. Karena itu, maka Bibi Aryo Tejo itu tidak segera pergi ke bilik Roro Wulan yang tertutup. Ia pergi dahulu ke perigi untuk mencuci mukanya. Hati perempuan tua itu berdesir ketika ia melihat bulan yang bulat mengapung di langit.
Sejenak dipandanginya bulan yang terang itu. Dilihatnya bayangan yang kehitam-hitaman di dalam warna yang kuning cerah. Namun angan-angannya yang dilukisi oleh kecemasannya tentang kemenakannya telah membuat gambaran yang mengerikan pada wajah bulan itu. Seakan-akan dilihatnya di dalam bulatan bulan purnama, sesosok tubuh terbaring diam. Semakin lama menjadi semakin jelas. Seorang anak muda dan bahkan kemudian seakan-akan perempuan tua itu melihat warna wajah anak muda itu. Perempuan itu terkejut ketika terloncat dari bibirnya. Desahnya, "Aryo Tejo." Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Bayangan itu menjadi semakin samar. Hilanglah kemudian gambarannya tentang Aryo Tejo. Yang dilihatnya kemudian adalah cerita tentang seekor kucing Condromowo dan seorang bidadari yang cantik duduk di bawah sebatang pohon beringin putih. Orang tua itu berdesah. Kakinya yang sudah berkeriput oleh umurnya itu digerakkannya kembali melangkah ke perigi. Dalam kesenyapan malam terdengarlah gerit senggot timba seakan sedang merintih. Perempuan tua itu mencuci mukanya. Dicobanya untuk menghilangkan segala macam kesan yang dapat menimbulkan kecemasan kepada Roro Wulan yang sedang berputus asa. Aku harus membuat hatinya menjadi tentram. Ia akan mendengar berita yang lebih menyayat hatinya besok pagi. Apabila seseorang telah menemukan sesosok tubuh terkapar di bawah sepasang pucang kembar itu, siapapun orang itu. Sambil mengusap mukanya yang basah dengan ujung kain panjangnya, perempuan itu berjalan tertatih-tatih menuju ke bilik Roro Wulan yang masih tertutup rapat. Ketika perempuan itu sudah masuk ke dalam rumah, maka pintu lerek di butulan belakang pun segera ditutupnya rapat-rapat, supaya angin yang dingin tidak menyusup masuk ke dalam. Dibenahinya rambutnya yang kusut, sambil berjalan perlahan-lahan menuju ke bilik Roro Wulan. Dengan hati-hati Bibi Aryo Tejo itu mendorong daun pintu bilik itu ke samping, supaya seandainya Roro Wulan masih tidur kelelahan, tidak menjadi terkejut karenanya. Tetapi Bibi Aryo Tejo itu mengerutkan keningnya ketika pintu itu sudah separuh terbuka dan pembaringan Roro Wulan itu sudah tampak di bagian bawahnya itu. Perempuan tua itu tidak segera melihat Roro Wulan. "Oh, agaknya ia sudah bangun," desisnya. Dengan hati-hati perempuan itu menjenggukkan kepalanya, tetapi keningnya menjadi semakin berkerut. Ternyata bilik itu telah kosong. "Kemanakah perempuan itu?" desis Bibi Aryo Tejo. Mungkin ia baru keluar sebentar, ke dapur atau ke belakang." Bibi Aryo Tejo itu kemudian melangkah masuk. Dibiarkannya pintu tetap terbuka, supaya kehadirannya tidak mengejutkan Roro Wulan seandainya ia masuk kembali ke dalam biliknya. Dengan hati-hati pula Bibi Aryo Tejo membenahi pembaringan Roro Wulan. Dilipatnya kain yang masih berserak-serakan, ditebahinya pembaringan itu dengan sapu lidi, dan tikar yang berkerut pun diluruskannya.
Kemana perempuan ini? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Betapa ia mencoba menenangkan hatinya, namun kegelisahan yang semakin dalam telah mencekam jantungnya. Akhirnya perempuan tua itu melangkah keluar. Dicarinya Roro Wulan ke segenap ruangan di dalam rumah itu, tetapi ia tidak menemukannya. Wulan, Akhirnya ia memanggil. Wulan, di mana kau? Tetapi tidak ada jawaban. Suara perempuan tua itu membentur dinding-dinding bambu dan lenyap dalam kesenyapan malam. Bibi Aryo Tejo itu pun segera pergi ke ruang belakang. Kepada seorang pelayan ia bertanya, Apakah kau melihat Roro Wulan? "Oh," pelayan itu menjawab, Ia berada di dalam biliknya. Tidak, ia tidak ada di dalam biliknya. Oh ya, ia sudah dipindahkan ke bilik sebelah. Mungkin sedang tidur. Bilik itu telah diberi lampu pula. Ia tidak ada pula di dalam bilik itu. Seluruh ruangan di dalam rumah itu telah aku cari, tetapi ia tidak ada di dalam. Pelayan itu mengerutkan dahinya. Tetapi ia ada di dalam. Desisnya. Pelayan yang lain yang mendengar percakapan itu segera mendekat pula dan berkata, Roro Wulan sedang tidur ketika aku memasang lampu di dalam biliknya. Iya, tetapi ia sudah bangun dan tidak ada di dalam bilik itu. Pelayan itu menggigit bibirnya. Aku tidak melihat ia pergi ke belakang. Biarlah aku mencarinya sebentar. Mungkin Roro Wulan ingin menyejukkan hatinya di petamanan atau di kebun belakang, Berkata salah seorang dari pelayan itu. Carilah di mana saja sampai ketemu. Berkata Bibi Aryo Tejo. Roro Wulan sedang dibayangi oleh kegelapan hati. Kenapa Roro Wulan itu tampaknya selalu bersedih? Bertanya pelayannya yang lain pula. Aku tidak tahu, jawab Bibi Aryo Tejo. Itu adalah persoalan Roro Wulan dengan suaminya. Sekarang carilah dan ajaklah ia masuk ke dalam biliknya. Ia sedang sakit, sehingga angin malam akan menyebabkan tubuhnya menjadi semakin tidak enak. Kedua pelayan itu pun segera pergi. Yang seorang ke kebun belakang, sedang yang lain ke petamanan di depan dan di sisi rumah itu. Bibi Aryo Tejo kembali ke dalam biliknya dengan hati yang semakin cemas. Perempuan muda yang sedang mengandung itu tengah dicekam oleh kegelisahan, kemurungan, kegelapan hati dan segala macam perasaan menyesal dan bersalah. Bahkan telah terucapkan bahwa lebih baik ia mati daripada hidup menanggung segala macam siksaan perasaan itu. Apakah Roro Wulan membunuh dirinya? Tiba-tiba terbersit pertanyaan itu di dalam hatinya, dan pertanyaan itu ternyata telah mengejutkannya. Debar jantungnya serasa menjadi semakin cepat berdentangan di dalam dadanya. Tiba-tiba perempuan tua itu bangkit dan segera melangkah keluar. Ia tidak dapat menahan kecemasannya lagi. Bunuh diri adalah suatu penyelesaian yang mungkin sekali ditempuh oleh Roro Wulan yang sedang berputus asa dan dibayangi oleh kegelapan hati.
Dengan tergesa-gesa perempuan tua itu pergi ke ruang depan. Dilihatnya selarak pintu tergolek di lantai. Agaknya selarak itu telah diletakkan dengan tergesa-gesa. Ketika perempuan tua itu membuka pintu depan yang sudah tidak terkancing dan berjalan melintasi pendopo, dilihatnya pelayan yang sedang mencari Roro Wulan di halaman depan. Maka pelayan itu segera dipanggilnya. Apakah kau sudah menutup pintu depan dan menyelaraknya? Sudah, karena tidak ada orang lagi di ruang depan dan angin malam menjadi semakin kencang, maka pintu itu telah aku tutup dan aku kancing dengan selarak. Perempuan tua itu menjadi semakin gelisah, tetapi ia berusaha menyembunyikan kesan itu. Meskipun demikian, ia berkata, "Pintu itu telah terbuka." Pelayan itu terkejut dan dengan serta-merta ia bertanya, "Apakah Roro Wulan telah membukanya?" Bibi Aryo Tejo mengangguk. "Mungkin." Pelayan itu terdiam. Ia tidak tahu kemungkinan yang paling pahit yang dapat terjadi atas Roro Wulan. Yang diucapkannya kemudian adalah, "Mungkin Roro Wulan sedang berjalan-jalan untuk mendapatkan sedikit ketenangan. Biarlah aku mencarinya." "Tidak, tinggallah kau di rumah. Akulah yang akan mencarinya." Pelayan itu menjadi heran. Bibi Aryo Tejo telah berusia agak lanjut. Apakah ia akan berjalan hilir mudik di malam begini, mencari Roro Wulan yang tidak diketahui kemana perginya? Justru karena itu, maka pelayan itu berdiri saja seolah-olah membeku. Hampir-hampir ia tidak percaya kepada pendengarannya. Namun kemudian ia menjadi yakin bahwa Bibi Aryo Tejo itu memang menghendaki demikian. Sekali ia mendengar perempuan tua itu berkata, "Tunggulah rumah ini, aku sendirilah yang akan mencarinya." Pelayan itu tidak dapat menahan keheranannya, maka ia pun bertanya, "Apakah malam-malam begini Nyai sendiri akan pergi mencari Roro Wulan?" "Iya," sahut Bibi Aryo Tejo pendek. "Kalau begitu, biarlah aku mengantar Nyai." "Jangan, aku akan pergi sendiri." Pelayan itu menjadi semakin heran dan ia mendengar perempuan tua itu berkata seterusnya, "Jangan kau ributkan kepergian Roro Wulan. Ia memang sedang bingung, tetapi ia akan segera kembali. Jangan kau tanyakan kepada siapapun, supaya tidak setiap orang mengetahui bahwa Roro Wulan sedang diselimuti oleh kegelapan hati. Mungkin suaminya dapat mengertinya, namun tidak setiap orang berhak mengetahuinya. Dan kau tidak perlu bercerita tentang hal itu, kau sengaja atau tidak." Pelayan itu menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Baik, Nyai." "Nah, tinggallah kau di dalam, aku akan pergi." Pelayan itu mengangguk sekali lagi. "Baik, Nyai." Bibi Aryo Tejo itu pun segera meninggalkan halaman rumah itu. Langkahnya tergesa-gesa, namun ia tidak dapat berjalan lebih cepat lagi. Bahkan sekali-sekali kakinya yang telah lemah itu terantuk batu dan menyebabkannya tertatih-tatih. Meskipun bulan yang bulat tergantung di langit yang bersih, tetapi perempuan tua itu merasa pandangan matanya terlampau kabur.
Ia hanya melihat bayangan-bayangan hitam bertebaran di sekitarnya. Tetapi dalam jarak beberapa langkah, ia sudah tidak dapat mengenal lagi bayangan apakah yang sedang dihadapinya. Tetapi perempuan tua itu berjalan terus. Ia bertekad untuk menemukan Roro Wulan. Meskipun kadang-kadang hatinya berdesir mencemaskan perempuan yang sedang berhati gelap itu, namun ia berdesis perlahan. Mudah-mudahan aku dapat membawanya pulang. Perempuan itu berusaha berjalan semakin cepat, tetapi ketuaannya tidak memungkinkannya lagi. Sekali-sekali terasa kakinya menjadi pedih, terantuk pada kerikil-kerikil yang tajam. Namun ia berjalan terus. Meskipun seperti Aryo Tejo, ia menyesal bahwa sesuatu telah terjadi sebelum perkawinan Roro Wulan itu dengan suaminya. Tetapi ia tidak dapat membiarkan perempuan itu mengambil keputusan yang mengerikan. Tetapi langkah perempuan itu kemudian menjadi ragu-ragu. Kemana aku harus mencarinya? Meskipun demikian, perempuan tua itu sama sekali tidak ingin mengurungkan niatnya. Diikutinya saja langkah kakinya, menyusur jalan padukuhan yang samar-samar, kemudian masuk ke dalam bulak yang luar. Di kejauhan, tampak bayangan pedesaan yang kehitam-hitaman, dan agak jauh di belakang, pegunungan yang membujur diam seperti seorang raksasa yang sedang tidur dengan nyenyaknya. Tiba-tiba perempuan tua itu teringat kepada janji Aryo Tejo dengan Pakuhan. Mereka akan bertemu untuk membuat penyelesaian di bawah Pucang Kembar. Apakah yang dapat aku lakukan saat ini? Ia bertanya di dalam hatinya. Samar-samar terbayang di dalam angan-angannya dua peristiwa yang mengerikan terjadi bersama-sama. Di bawah Pucang Kembar itu, Aryo Tejo terbaring mati karena dadanya tersobek oleh senjata. Dan di tempat lain, diketemukan mayat Roro Wulan yang membunuh dirinya sendiri. Bulu-bulu tengkuk perempuan tua itu meremang. Benar-benar suatu peristiwa yang mengerikan. Menoreh akan geger karenanya. Aryo Tejo adalah orang yang terpandang. Sebentar lagi ia akan mendapatkan wisuda menduduki jabatannya. Tetapi sebelum hal itu terjadi, suami istri itu telah mati dalam keadaan yang menyedihkan. Pipi Aryo Tejo itu terhenti sejenak. Ditekankannya telapak tangannya di dadanya. Sekali lagi diedarkannya pandangan matanya. Yang tampak olehnya adalah bayangan-bayangan hitam. Bahkan raksasa yang sedang tidur itu pun menjadi terlampau mengerikan baginya. Tiba-tiba terbersitlah di dalam kepalanya suatu pikiran untuk pergi ke Pucang Kembar. Aku akan mengatakan kepada mereka yang sedang berkelahi itu bahwa Roro Wulan telah pergi. Apapun tanggapan mereka, aku tidak peduli. Perempuan itu mengusap peluhnya yang meleleh di keningnya. Lalu katanya, mudah-mudahan hal ini akan mencegah perkelahian itu berlangsung terus. Agaknya pikiran itu sedikit memberinya harapan.
Karena itu maka perempuan itu pun mencoba untuk berjalan secepat-cepatnya menuju ke Pucang Kembar. Tetapi Pucang Kembar itu tidak terlampau dekat. Meskipun demikian, ia berjalan juga menuju ke sana, ke tempat dua orang laki-laki yang sedang mencoba memperhitungkan harga diri mereka, dibumbui oleh sakit hati dan kecewa menurut cara yang telah mereka setujui bersama. Dengan hati yang lemas, maka Bibi Aryo Tejo itu berjalan secepat-cepat yang dapat dilakukannya. Ia sama sekali tidak merasakan lagi betapa kakinya menjadi nyeri dan betapa tulang-tulangnya yang tua itu menjadi terlampau letih. Yang ada di kepalanya adalah secepat-cepatnya mencapai Pucang Kembar untuk memberitahukan apa yang sudah terjadi di rumah. Roro Wulan telah hilang. Mudah-mudahan aku belum terlambat. Mudah-mudahan keduanya masih dapat mendengar dan terpengaruh oleh peristiwa ini. Perempuan tua itu mengerutkan keningnya, lalu katanya, kecuali apabila mereka telah kehilangan kemanusiaan mereka karena dendam dan kebencian. Malam pun semakin lama menjadi semakin dalam. Bulan yang terapung di langit perlahan-lahan bergeser menurut garis edarnya. Semakin lama semakin memanjat hingga sampai ke puncak langit. Angin malam yang dingin berhembus perlahan-lahan menggerakkan dedaunan, namun kadang-kadang bertiup semakin kencang sehingga daun-daun yang kuning berguguran jatuh di atas tanah. Tetapi sebentar lagi angin itu mereda, namun dinginnya masih saja sampai menyusup tulang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.